Di Siniar Muda Rasa episode pertama ini, saya akan jawab pertanyaan dari salah satu komen di sosial media. Singkatnya, pertanyaannya gini, gimana ya cara mengatasi kecanduan? Yuk kita bahas ya. Halo, ini Aji Santoso Putro. Selamat datang di Siniar Muda Rasa. Program konten Muda Rasa ini sebenarnya lo ya, mulai saya bikinnya itu udah lama sih. Tapi udah lama juga berhenti nggak bikin kontennya. Nah sekarang ini mau saya mulai lagi. Saya perbarui jadi Siniar Muda Rasa. Mau lebih terjadwal uploadnya. Niatnya sih gitu ya. Dimana di Siniar Muda Rasa ini kita akan belajar bareng. Kita akan bahas terkait kesehatan mental, pemulihan batin, dan hidup berkesadaran. Oh iya, saya mau samakan ekspektasi dulu di awal ya. Mohon kamu nggak beranggapan yang saya katakan berarti udah pasti saya lakukan ya. Belum tentu. Saya masih di tahap belajar dan sekadar membagikan. Baru sebatas itu sih. Masih sangat jauh belajar saya buat sampai tahap melakukan. Nah, kita kembali ke pertanyaan. Jadi ada salah satu teman di sosial media yang nanya. Pertanyaannya lengkapnya gini. Mas Haji, saya itu kecanduan game. Kalau bermain game, bisa menghabiskan waktu saya berjam-jam di situ. Karena dengan bermain game, saya merasa senang dan membuat saya kecanduan. Ini bisa disembuhkan dengan mindfulness nggak ya mas? Karena ketika saya berusaha hening dan menyadari nafas saya, pikiran tentang game selalu ada. Terima kasih Mas Haji. Oke, mari kita bahas pelan-pelan ya. Jadi, gimana ya caranya kita ini bisa mengatasi sesuatu yang nyandu banget? Seperti game, internet, TV. Sesuatu yang kalau kita udah ngelakuin itu, kita susah banget buat berhenti. Sampai berjam-jam lamanya. Bahkan sepanjang hari, berhari-hari. Gimana ya caranya? Saya nggak akan membahas kenapa kita kecanduan kayak gitu. Jadi saya nggak akan membahas di sisi why-nya. Nggak. Saya berasumsi kamu udah di tahap pengen tahu gimana caranya menghentikannya. Kecanduan ini kan sebenarnya macam-macam ya. Selain game, internet, TV, ada juga yang kecanduan sosial media, pornografi, shopping, kecanduan makan, kecanduan alkohol, dan sebagainya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Jadi yang kita akan bahas itu di sisi gimananya, di sisi how-nya, bukan why-nya. Nggak ada satu cara yang pasti sih untuk mengatasi kecanduan. Saya di sini akan nyaranin beberapa hal yang saya rasa efektif. Kamu bisa kombinasi dan nyoba mana yang sekiranya cocok buat kamu. Jadi sebenarnya ringkasnya itu saran paling dasar ada dua. Pertama, sadari masalah sebenarnya. Hadapi masalah itu. Yang kedua, kita perlu tingkatkan kesadaran. Nanti kita akan bahas satu-satu. Kalau kamu bisa menjaga tekun melakukan dua hal itu, maka kamu akan mendapatkan manfaatnya dan kamu baru bisa melangkah ke tahap selanjutnya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, sadari masalah sebenarnya, hadapi masalah itu. Kecanduan itu kan sebuah masalah kan ya. Nah, tapi yang sering kita lakukan, menghindari mikirin masalah itu. Nggak mau mengakui kecanduan itu sebagai masalah. Kamu tahu nggak kenapa kita cenderung begitu? Ya karena itu bikin kita nggak nyaman.
Karena kecanduan itu, ngomongin kecanduan itu, bikin kita merasa bersalah. Jadi kita terus menghindari ketidaknyamanan itu. Seperti semacam kita menghindari olahraga, karena kita merasa olahraga itu bikin gak nyaman. Tapi mengabaikan, menyangkal terus-menerus masalah itu, berpura-pura masalah itu gak ada, gak akan bikin situasi membaik kan? Jalan yang gak nyaman, justru itulah jalan yang perlu kita ambil. Kita perlu hadapi masalahnya. Dengan menghadapinya, kita akan jadi lebih menyadarinya, menyadari kecanduan itu sebagai masalah. Lihat apa yang sebenarnya terjadi denganmu. Pelajari dirimu sendiri. Ya, itu pembelajaran yang nggak mudah, tapi itu pembelajaran yang sangat berharga. Yang kedua, kita ini perlu tingkatkan kesadaran. Maksudnya gimana? Begini. Kita nggak bisa mengatasi apa yang nggak kita sadari. Sekali lagi ya, kita nggak bisa mengatasi apa yang nggak kita sadari. Banyak kecanduan terjadi tanpa kita menyadari diri kita ini kecanduan saat kita melakukannya. Jadi saat kita melakukannya, saat kita mengalami kecanduan itu, kita nggak menyadarinya. Hanya saja setelahnya, barulah kita merasa bersalah karena sudah melakukan kecanduan itu. Untuk itu, mulai tingkatkan kesadaran pada saat sebelum melakukannya. Jadi saat muncul dorongan keinginan untuk melakukan kecanduan itu, sadari dorongan keinginan tersebut. Dan juga tingkatkan kesadaran, sadari pada saat kamu melakukan kecanduan itu. Tentu ini bisa dibantu dengan kamu mesti pasang pengingat di sekitarmu. Contoh misal, kamu kecanduan game. Nah, kamu perlu pasang pengingat berupa poster, berupa wallpaper di handphone, berupa mungkin sticky note dengan tulisan kurangi main game. Atau kamu bisa juga kamu tuliskan pengingat jangan main game terus. Pengingat-pengingat yang kamu pasang itu, reminder yang kamu pasang itu, jadi bisa membantumu menyadari sebelum melakukannya. Bisa membantu menyadari ketika dorongan keinginan untuk main game itu muncul. Kamu bisa menyadari dorongan keinginan itu saat dorongan keinginan main game itu muncul. Nah, saat kamu meningkatkan kesadaranmu itu, bisa jadi kamu masih melakukannya. Kamu mudah menyadari dorongan keinginan itu, tapi kamu tetap melakukannya. Nggak apa-apa, namanya juga belajar ya. Setidaknya kamu udah sadari, kamu sudah menyadari saat dorongan keinginan itu muncul. Sadari juga tindakan apa yang kamu ambil setelah muncul dorongan keinginan itu. Dan juga sadari saat kamu melakukannya. Dan ini juga penting, sadari gimana kondisimu setelah kamu melakukannya. Gimana perasaanmu, apa akibat setelah kamu melakukannya. Ya, ini memang skill yang perlu kamu latih terus-menerus. Nggak bisa instan. Selain 2 saran itu, ada lagi sih beberapa saran. Yang ketiga, lihat ketakutanmu. Maksudnya gimana? Kecanduan itu sebenarnya kecanduan itu karena kita takut. Maksudnya
Barangkali kamu menunda atau menghindari sesuatu yang nggak mudah. Kamu takut akan hal itu, yang nggak nyaman, yang kamu rasa bikin kamu nggak nyaman. Contoh, pekerjaan, olahraga, atau mungkin yang bikin kamu merasa nggak nyaman adalah bertemu dengan seseorang. Sehingga polanya adalah kecanduan memuaskan keinginanmu untuk lari dari ketidaknyamanan menuju ke kenyamanan, yaitu kenyamanannya yang kamu rasa adalah kecanduan itu. Jadi kecanduan adalah sebenarnya merupakan dorongan untuk melarikan diri dari ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan yang kamu takuti. Sehingga mulai sadari ketakutan itu. Dengan menyadari ketakutan itu, maka itu semacam kita ini menyinari ketakutan itu dengan sinar kesadaran. Maka ketakutan itu ketika disinari dengan sinar kesadaran, ketika kita menyadarinya, maka ketakutan itu akan mengendur dengan sendirinya. Selanjutnya, disarankan coba kurangi kecanduan itu bertahap ya. Contoh, kalau kamu kecanduan game setiap hari, coba sehari tanpa game dulu. Kalau kecanduan internet sepanjang hari, coba sejam dalam satu hari tanpa internet. Contoh, kalau kecanduan alkohol setiap hari minum alkohol, coba sehari tanpa alkohol. Iya sih, kamu mungkin akan mengalami penolakan dari dalam dirimu. Kamu nggak mau sehari tanpa game itu, kamu merasa susah sekali. Tapi kamu bisa bilang ke dirimu sendiri, kan ini cuma sejam, kan ini cuma sehari, kan ini cuma dalam batas waktu yang singkat. Sehingga itu akan membantumu biar kamu lebih bisa melalui ketidaknyamanan itu. Ketidaknyamanan karena kamu mesti berhenti beberapa saat melakukan kecanduan itu. Sebenarnya kuncinya bikin batas waktu itu kayak tantangan kecil. Tantangan kecil yang sekiranya sangat bisa kamu lakukan. Itu aja dulu. Kalau kamu berhasil melakukannya sekali, dua kali, nah baru kamu mulai masukin ke jadwal harian. Contoh, sejam tanpa internet dalam sehari, atau 2 hari dalam seminggu tanpa game. Dan tentu saja perlu kamu sesuaikan dengan kenyamanan dirimu ya. Saran berikutnya, durasinya ditambah. Nah, kalau udah berhasil dalam 1 minggu sehari tanpa game, coba tambah jadi dalam 1 minggu 2 hari tanpa game. Lakukan beberapa minggu, lalu lihat gimana hasilnya, lihat gimana perasaanmu. Bisa juga kamu gunakan hal-hal yang mendukung kalau memang diperlukan. Contoh, kalau kecanduan internet, kamu perlu beberapa jam tidak mengakses internet. Bisa dibantu dengan menggunakan aplikasi yang bisa ngeblok internet. Atau bisa juga kasih tahu teman-teman sebagai istilahnya accountability friends buat ngingetin. Jadi kamu ngomong ke teman-temanmu bahwa kamu baru belajar menghentikan kecanduanmu atau baru belajar mengurangi kecanduanmu. Kamu minta tolong ke teman-temanmu, tolong ya, aku diingetin buat mengurangi kecanduanku, buat menghentikan kecanduanku. Atau bisa juga dibikin challenge sih. Kamu ngomong ke temanmu, kalau seandainya aku gagal mengurangi kecanduanku,
Gini aja, aku traktir seminggu makan siang, aku yang bayar. Misal seperti itu ya. Sehingga proses belajar menghentikan kecanduan ini, mengurangi kecanduan ini akan mungkin dirasa seperti small challenge gitu. Dan melibatkan teman-teman, orang-orang di sekitarmu, sehingga akan membantumu untuk lebih bersemangat untuk mengurangi kecanduanmu. Saran berikutnya, nah ini lebih mendalam sih. Disarankan kita ini perlu menyadari bahwa hidup ini kan terbatas ya. Hidup kita ini kan nggak selama-lamanya, ada batasnya. Dan hidup ini adalah hadiah anugerah yang luar biasa, begitu indah. Jadi ya, jangan sia-siakan waktu yang ada. Kita perlu berkarya, bikin sesuatu, lakukan sesuatu. Kita perlu belajar, berteman. Kita perlu mengisinya dengan mensyukuri momen-momen di hidup ini. Kita ini jangan menyia-nyiakan waktu di hidup ini dengan terus-menerus melakukan kecanduan itu. Hiduplah dengan sadar, bijaklah dalam memilih gimana kamu menggunakan waktu yang ada. Dan saran terakhir, ini terkait dengan intention ya, terkait dengan niat. Kita perlu tentukan niat. Jadi contohnya gini, misal ini ya, ketika kamu buka komputer, yang selama ini mungkin buka komputer langsung main game. Nah, kali ini latihannya ketika kamu buka komputer, jeda dulu, berhenti sejenak. Kalau muncul dorongan keinginan, misal main game, ya sadari aja dorongan keinginan itu. Nggak perlu tergesa-gesa memuaskan keinginan itu. Lalu luangkan waktu, walau sejenak, buat set intention, buat tentukan niat. Contoh, misal sekarang ini aku berniat menulis. Atau misal contoh yang lain, aku berniat nyari dan baca artikel-artikel tentang memulihkan batin, memulihkan trauma, atau apapun itu. Setelahnya, lakukan yang udah kamu niatkan itu. Nggak sambil melakukan yang lainnya. Fokus, single tasking. Hanya melakukan seperti yang sudah kamu niatkan. Setelah beberapa saat, misal ya 30 menit, lalu jeda istirahat 10 menit. Dalam istirahat itu, kamu bisa berdiri, jalan kaki, stretching, peregangan, minum, dan sebagainya. Terus setelah istirahat 10 menit, kamu kembali duduk depan komputer. Jeda, berhenti sejenak, ulangi lagi kayak tadi, tentukan niat lagi, dan seterusnya. Iya sih, mungkin di tengah-tengah kamu melakukannya, muncul dorongan keinginan buat melakukan hal lainnya. Sehingga kamu mungkin jadi nggak fokus. Contoh, niatnya nulis, pas nulis, muncul dorongan keinginan untuk buka sosial media. Ya, ketika muncul dorongan itu, berjedalah, berhenti sejenak. Latihan sadari aja dorongan keinginan itu. Nggak perlu kamu terus tergesa mengikuti keinginan itu. Nggak perlu terburu-buru memuaskan keinginan itu. Hanya sadari saja dorongan keinginan itu, hanya amati dorongan keinginan itu, lalu kamu kembali menulis lagi. Jadi di sini kamu latihan tentukan niat dan latihan fokus melakukannya. Semakin berlatih, kamu akan semakin bisa. Kuncinya sekali lagi, dasarnya itu sebenarnya ada 2. Hadapi masalahnya dan tingkatkan kesadaran. Ini butuh keberanian,
tentu nggak mudah, tapi kalau tekadmu kuat, ini bisa kok kamu lakukan. Untuk kali ini itu aja dulu ya. Sampai ketemu di Muda Rasa berikutnya. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya. Selamat hidup sadar.